Selanjutnya kita ulangi ya, dari topik pertama kita akan membahas biaya materai, kedua adalah pajak bumi dan bangunan untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan ya, untuk perdesaan dan perkotaan. Selanjutnya di topik kedua kita akan membahas tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (PHTB). Ya. Dilanjutkan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Yang terakhir adalah pengadilan pajak. Mungkin mungkin mahasiswa sudah hafal mati. Sebetulnya harusnya tinggal tes saja gitu, review kan, sampai di mana kemampuan. Tapi nggak apa-apa, kita ulas lagi ya. Hanya mencoba untuk mengembalikan yang mungkin ada yang hilang-hilang. Oke, jadi sekarang di biaya materai yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ya, tentang biaya materai. Dan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ya, karena sudah cukup lama. Selanjutnya juga didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 PMK Nomor PMK 03 2021 tentang pembayaran biaya materai, ciri umum dan ciri khusus materai tempel, materai dalam bentuk lain, dan penentuan keabsahan materai serta pematerian kemudian. Jadi ada lagi juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang pengelolaan dan penjualan materai. Jadi materai itu adalah pajak atas dokumen, intinya gitu, pajak atas dokumen. Ya, kalau dokumen itu sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Nah, di sini alat buktinya adalah di dalam hukum perdata ya. Gitu. Karena waktunya ini kita nggak cepat aja. Kemudian pengertian dari biaya materai adalah label atau carik dalam bentuk stempel elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengamanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk pajak atas dokumen. Jadi sebagai bukti ya di pengadilan ya. Dan ini perlu untuk keabsahan di dalam suatu proses pengadilan. Selanjutnya, pengenaan objek biaya materai yaitu dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian bersifat perdata. Ya, hukum perdata di sini. Dan juga digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Di sini juga kita bicara sifat dari perdata itu meliputi surat perjanjian, surat keterangan, akta notaris, akte pejabat pembuat tanah, surat berharga, dokumen transaksi, dokumen lelang, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5.000. Nah, jadi kalau dulu sebelum ini undang-undang ini itu dua 250 sampai dengan 1 juta itu 3.000 ya. Terus kalau di atasnya adalah dari 1 juta ke atas itu dikenakan 6.000. Nah, sekarang mempunyai tinggal satu yaitu di atas 5 juta baru dikenakan materai sebesar 10.000. Gitu. Dan ini peraturan ini akan berlaku sampai dengan akhir perubahan yang 6.000 ke 3.000 dan 6.000 ke 10.000 itu nanti sampai di akhir Desember ini masih bisa digunakan untuk menghabiskan persediaan materai. Nanti setelah 2022
itu tidak ada lagi atau tidak bisa digunakan lagi yang 3.600. Tarifnya ya adalah 10.000 ya, tarif tetap 10.000. Yang tidak dikenakan bea materai itu adalah dokumen yang terkait lalu lintas orang atau barang ya, sebagai bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji atau uang tunggu pensiun ya, tanda bukti penerimaan, kwitansi untuk semua jenis pajak yang penerimaan lainnya, tanda penerimaan uang yang dibuat oleh internal organisasi, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga. Jadi ini lebih spesifik ya. Ini. Jadi saat terutangnya dokumen itu adalah dokumen diserahkan kepada pihak untuk setiap dokumen tersebut dibuatkan surat keterangan atau surat pernyataan atau suratnya yang sejenis beserta rangkapnya. Ya, terutama dokumen lelang. Nah, ini harus karena dokumen lelang juga akan terkait dengan perdataan kalau ada permasalahan. Dokumen yang diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Terus dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen yang dibuat di luar negeri. Ini pihak yang terutang dia bea materai ya. Ada dokumen yang dibuat sepihak, ada dokumen yang dibuat oleh dua belah pihak, ada dokumen berupa surat berharga, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti, dokumen yang digunakan di Indonesia tidak menghalangi pihak atau para pihak untuk bersepakat atau menentukan mengenai pihak yang membayar dan bea materai. Jadi benda materai itu ada 3, yaitu materai tempel, materai elektronik, materai dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Materai tempel ada mempunyai ciri ya, ciri umum dan ciri khusus. Nah, ciri umumnya adalah gambar lambang negara Indonesia Garuda Pancasila, materai tempel, tulisan dan materai tempel, angka 10.000, pada teks mikromodulasi Indonesia, ada tulisan ada ornamen khas Indonesia dan tulisan tanggal 20. Ciri khususnya adalah berbentuk segi 4. Warna dominan merah muda, perekat pada sisi belakang ya. Bisa dibaca nantinya. Ini banyak juga ciri khususnya. Nah, ini bentuknya seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin sudah tahu ya mungkin ya, tapi untuk mereview aja. Nah, sekarang di pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 194 tentang PBB. Ya. Di samping itu juga ada Peraturan Menteri Keuangan itu terkait klasifikasi objek pajak dan tata cara penilaian objek pajak. Kemudian juga ada tata cara pendaftaran pelaporan pendataan objek pajak pada PMK nomor 48/2021. PBB dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan bersama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 tentang PBB. Ya, PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek bumi atau tanah dan atau bangunan. Jadi PBB ini ada pajak bersifat kebendaan ya, benda. Ya, bumi, ada tanah ya, gitu. Terus keadaan subjek siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Jadi siapapun yang membayar itu eh, tidak dipermasalahkan, artinya tidak ikutan menentukan besarnya pajak. Gitu. Karena bisa saja tanah bangunan itu bukan atas milik kita gitu kan, tapi kita berada di situ. Nah, itu juga sebagai sebagai subjek dari pajak. Nah, di sini ada bumi ya.
permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Ya. Jadi bukan hanya termasuk air, di sini juga ada sawah, ladang, kebun, tanah, ya, pekarangan. Kalau bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam yang melekat secara tetap pada tanah dan perairan. Nah, pengertian bangunan di sini ada jalan tol, kolam renang, pagar, ya, pagar mewah, pagar taman mewah, ya, tempat olahraga, jalan lingkungan. Tidak dikenakan PBB, ya, yaitu adalah tanah atau bangunan untuk kepentingan umum, ya, untuk ibadah, sosial, ya, kesehatan, pendidikan, kebudayaan yang tidak masuk. Terus samping itu juga kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya, hutan lindung, suaka alam, wisata, taman nasional, digunakan untuk perwakilan diplomatik atau konsul berdasarkan asas perlakuan timbal balik, ya. Dan ada satu adalah badan atau perwakilan organisasi internasional, ya. Nah, klasifikasi objek pajak bumi dan bangunan dalam PMK nomor 186 ini tahun 2009 diantaranya adalah objek pajak PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kalau perkebunan itu berada di kawasan perkebunan, ya, jadi meliputi bumi dan atau bangunan yang di kawasan perkebunan. Sedangkan perhutanan juga bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan perhutanan. Selanjutnya adalah objek pajak PBB sektor pertambangan, yaitu sektor pertambangan minyak gas bumi meliputi bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan minyak atau gas bumi. Objek pajak PBB bangunan, bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap berada pada bumi, ya, baik berada di kawasan perkebunan, kehutanan, pertambangan, kawasan pertambangan untuk pengusaha, artinya semua bangunan itu dikenakan pajak. Tergantung kalau misalnya ada lokasinya di daerah pertambangan, berarti itu masuk PBB P3. Kalau nanti juga ada namanya pedesaan, nanti masuknya ke pedesaan atau perkotaan. Nah, di sini ada subjeknya adalah orang atau badan, ya. Yaitu ada yang memperoleh manfaat atas bangunan, ya, memiliki penguasaan bangunan, subjek pajaknya. Kemudian untuk wajib pajak memperoleh manfaat atas bumi, ya, ya, mempunyai suatu hak atas bumi. Kemudian ini dinamakan wajib pajaknya. Jadi semuanya adalah dikenakan, baik subjek pajak maupun wajib pajak itu dikenakan kewajiban membayar pajak. Tarifnya adalah 0,5%, ya, tarif tunggal. Dasar pengenaan pajaknya dari NJOP. NJOP ini ditetapkan 3 tahun sekali oleh Menkyu, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun, ya, sesuai dengan perkembangan daerahnya. Dengan memperhatikan, ya, harga rata-rata yang diperoleh transaksi jual beli di daerahnya secara wajar, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis serta yang terdekat, nilai perolehan baru atau penentuan nilai jual objek pengganti. Di sini ada NJOP. NJOP-nya adalah nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Jadi secara wajar artinya tidak meninggikan atau, ya, jelasnya meninggikan harga, tapi sesuai dengan transaksi yang ada di masyarakat, gitu. Selanjutnya adalah nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi pajak tersebut, objek pajak tersebut. Selanjutnya adalah nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek.
Jadi kalau mungkin ada bangunan baru, nah itu harusnya itu berdasarkan nilai daripada objeknya saat pembangunan itu berapa gitu. Nah, untuk pembayarannya tentunya akan melakukan penyusutan dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai mungkin nol gitu. Atau sampai bisa sampai 20 tahun gitu. Kemudian perbandingan harga dengan objek lain artinya bahwa suatu daerah tersebut bisa apa namanya, standarisasi bahwa daerah tersebut mempunyai nilai jual atau suatu objek yang eh, sekian itu dengan dibandingkan dengan lingkungan yang terdekat tentunya. Nah, di sini ada untuk pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 ya. Pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten kota paling lambat 2014. Artinya ini sudah lewat. Jadi sekarang sudah ditetapkan atau diterapkan undang-undang tentang eh, pajak bumi dan bangunan untuk perdesaan dan perkotaan. Selanjutnya, PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutama ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi, tanah, bangunan, keadaan subjek ini tidak mempengaruhi. Nah, di sini yang tidak, ini sama yang tadi udah ya, karena pada prinsipnya kalau bangunan ya sama ya, untuk ini juga sama ya, karena masih terkait dengan pajak bumi dan bangunan, yang cuma berbeda treatmentnya ya. Ada yang tadi P3, kali ini P2. Nah, yang membedakan juga di sini adalah tarifnya. Tarifnya lebih paling tinggi adalah 0,3%. Ya, untuk PBB 0,3%. Kalau tadi untuk P3 itu 0,5%. Pajak dasar pengenaannya adalah nilai tersama ya, nilai jual objek pajak ya. Ini sama juga apa namanya, cuman berbeda ini untuk pedesaan dan perkotaan. Ya, oke. Ini sesi apa? Kita tutup dulu yang ini. Kita hmm, nah, ketentuan-ketentuan daripada NJOP yaitu nilai jual objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak PBB. Jadi menjadi DPP-nya PBB. NJOP PB merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan. Jadi tidak apa masing-masing, tapi menjadi satu kesatuan, yaitu di situ nanti ada NJOP buminya dan ada NJOP bangunannya. Terus penilaian objek pajak untuk penetapan NJOP bumi dan bangunan dilakukan oleh penilai pajak. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi artinya bahwa penilainya itu oleh orang yang ahlinya, yang tentunya mempunyai rekomendasi untuk menilai suatu eh, bangunan atau tanah ya. Dengan kondisi-kondisi apakah rumah baru, rumah lama gitu kan, itu bisa dinilai. Pada dasarnya penetapan nilai jual objek pajak adalah 3 tahun sekali, jadi 3 tahun sekali. Tapi kalau mungkin di Jakarta kan berbeda lagi ya, mungkin setahun sekali kalau di Jakarta. Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan gubernur serta memperhatikan azas self assessment. Sini ada NJOP TKP, yaitu
besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak. Ya, menurut Undang-Undang Daerah dan ini Undang-Undang 77 tahun ayat 4 ya, Undang-Undang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah mengatur besarnya nilai objek pajak tidak dikenakan pajak tahapan paling rendah 10 juta. Paling rendah 10 juta ya, untuk setiap wajib pajak. Tapi tergantung dari daerahnya masing-masing ya. Nah, ini cara perhitungannya mungkin nanti bisa dipelajari lagi ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Ya. Pada intinya bahwa nanti dihitung dulu ya. Pada intinya nah, perhitungannya itu berapa nilai objek pajaknya, berapa untuk bumi, dan berapa untuk bangunan dijumlahkan. Setelah itu ditambahkan ya, dan tambahkan baru menjadi kalau di sini ya, bentar. Sini ditambahkan ya di poin ini ditambahkan menjadi nilai atau DPP. Nah, DPP atau nilai NJOP sebagai dasar DPP-nya. Nah, terus ada nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau tadi kalau tadi ditetapkan 10 juta dan kalau di sini mungkin di Jakarta saat itu saat pembuatan ini contoh ini adalah 15 juta. Ya, mengurangi sehingga nilai jual objek pajak untuk perhitungan pajaknya adalah 1 M ya 885 juta rupiah. Nah, dari situ baru untuk yang kedua ya, karena ada 2 lokasi, yang untuk keduanya tidak dikenakan karena masih satu wajib subjek pajak. Jadi yang keduanya nggak dikenakan, nggak dipotong lah istilahnya, tidak kena pajak ya. Nah, sehingga yang keduanya adalah sesuai dengan NJOP-nya atau DPP-nya. Jadi untuk besaran pajaknya ya untuk yang di Gambir ya 0,1% kebetulan 0,1% dikali 1 M 885 juta ya sama dengan 1.885.000. Oke. Dan terus untuk yang di pasar minggu itu 1.580.000 sama ya ini. Pada prinsipnya sama perhitungannya. Sanksi administrasi ya adalah pengenaan denda atau bunga atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Sanksi administrasi berupa denda atau bunga timbul akibat PBB P2 terutang yang tidak atau belum dibayar atau terlambat dibayar yang terdapat dalam SPPT atau SKPD atau STPD dihapuskan. Ya, ada sanksinya administrasi, ada yang 2%, ada yang 100%, dan ada yang 25%. Nah, nanti kalau memang tidak puas atas SKP, maka ada sebagai wajib pajak bisa melakukan keberatan, yaitu dengan mengirim ya istilahnya mengajukan keberatan kepada sumbernya. Kalau untuk PBB P2 ini tentunya ke pemerintah daerah ya. Ini akibat dari timbulnya keberatan ini adalah kesalahan pada luas objek bumi atau bangunan, maksudnya bahwa misalnya harusnya 1.000 harusnya 700 ternyata kehitungannya
800 ya. Pada ibunya klasifikasi objek pajak bumi dan bangunan. Nah, misalnya di di depan atau mungkin di berdampingan dia lebih murah ya, lebih 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 kecil nilai jual atau NJOP-nya. Itu bisa dilakukan, padahal mungkin satu satu jalan ya, tapi berbeda mengklasifikasikannya. Kemudian timbul kesalahan penetapan pajak. Jadi ketika ada kesalahan ya, itu juga bisa dilakukan keberatan. Terdapat perbedaan penafsiran mengenai undang-undang atau aturan pelaksanaan. Itu wajar karena eh, pembuat undang-undang dengan pelaksana undang-undang akan berbeda. Ya, mengajukan keberatan dapat dilakukan secara perorangan atau kolektif. Ya. Perorangan dapat untuk jenis KPD atau surat ketetapan pajak daerah. Itu mungkin season pertama ya untuk pertemuan 9 sampai ke 11, yaitu dari materai pajak bumi atau PBB P3 dan PBB P2. Mungkin ada yang perlu ditanyakan.